Tidak pernah aku bayangkan kalau akhirnya apa yang aku lakukan dulu memberikan manfaat yang luar biasa. Manfaat itu kini bukan kami sekeluarga saja yang merasakan, tapi banyak juga orang lain. Bukan juga telah ikut menjadi bagian dari upaya menyelamatkan bumi dari kehancuran, karena bumi menjadi hijau dan mampu menghiasi alam semesta sebagai ciptaan Allah. Tetapi secara tidak diduga benar-benar telah memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi kami sekeluarga. Bermula dari penjelasan guru saat aku duduk di bangku sekolah menengah pertama dulu. Bumi katanya sedang dalam posisi menuju kehancuran yang disebabkan oleh semakin berkurangnya hutan-hutan. Aku pun tertarik dan mencoba untuk menanam pohon. Siang hari setelah kami selesai sholat, ayah bertanya, "Apa yang kamu lakukan tadi sepulang sekolah?" Aku menjawab dengan jalan pikiranku sendiri saat itu, ingin turut melindungi bumi dari kehancuran. Aku sangat khawatir pada ayah bahwa apa yang aku lakukan ini tidak disetujui atau bahkan sia-sia. Maka aktivitas menanam pohon sebanyak-banyaknya kami lakukan turun-temurun dan tulus dengan perasaan senang bersama masyarakat yang lain. Namun tanpa disangka, hasil dari menanam pohon itu bukan hanya dapat melindungi bumi dari kehancuran, melainkan juga mampu memberikan keuntungan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan kami sekeluarga dan masyarakat. Aku bisa sekolah sampai perguruan tinggi berkat pohon-pohon yang kami tanam. Kini aku sudah berkeluarga. Secara ekonomi, alhamdulillah kami tak kekurangan satu apapun. Semua kami dapatkan dari hasil menanam pohon. Karena itu, istri dan anak-anakku pun harus tahu betapa menanam pohon sesungguhnya memberikan banyak manfaat. Aku berharap khusus anak-anakku dan generasi setelah itu juga akan memiliki kesadaran yang baik tentang arti pentingnya menanam pohon. Bukan semata-mata karena faktor ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup kita, tetapi yang paling utama, turut melindungi bumi dari kehancuran.
anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Kayu ini adalah hasil bumi yang paling unik. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita membutuhkan kayu. Dari kita bangun pagi sampai tidur kembali, kita membutuhkan kayu. Ketika kita bangun tidur, kita menuju toilet. Di toilet kita ketemu tisu. Tisu terbuat dari kayu. Setelah sholat subuh pagi-pagi, kita baca Quran. Kita baca beberapa halaman, kita ketemu Quran. Quran terbuat dari kayu. Ketika kita sarapan pagi, kita berhadapan dengan meja dan duduk di kursi, juga terbuat dari kayu. Pagi-pagi baca koran. Koran ternyata juga terbuat dari kertas dan terbuat dari kayu. Kita menuju ke kantor. Di kantor kita ketemu dokumen, juga terbuat dari kayu. Kita belanja. Kita menggunakan uang juga dari kertas, bahan bakunya kayu. Ketika kita beli kendaraan, kita dapatkan BPKB sebagai bukti bahwa kita yang memiliki kendaraan tersebut, juga terbuat dari kertas, bahan bakunya kayu. Kita sekolah, dapat ijazah. Ijazah juga terbuat dari kertas, bahan bakunya kayu. Kita menikah, dapat buku nikah, terbuat dari kertas, juga bahan bakunya dari kayu. Bahkan ketika kita meninggal pun, kita membutuhkan kayu. Karena selain kita membawa kain kafan dan amal, masuk kuburan pun kita membutuhkan kayu, apakah sebagai peti mayat atau penyangga pembatas antara mayat dengan tanah. Oleh karena itu, kayu menjadi produk yang sangat penting yang dibutuhkan dari kita lahir sampai meninggal dunia, dari kita bangun sampai tidur kembali. Dan kayu, produk yang dibutuhkan umat manusia, sudah menjadi simbol kemewahan. Produk terbaik, terbesar di seluruh dunia untuk mensuplai kayu dunia dari Indonesia. Ketika kita masuk ke hotel berbintang, semakin mahal hotelnya, semakin banyak ornamen kayunya. Ketika kita berkunjung ke rumah orang kaya, semakin kaya orangnya, makin banyak ornamen kayu di rumahnya. Kayu semakin unik, karena sudah menjadi simbol kemewahan. Kemudian harga semakin naik, karena suplai dan permintaan tidak seimbang. Di dunia ini, suplai kayu tidak seimbang dengan permintaan, karena hutan semakin terbatas sebagai bahan baku untuk kayu. Sementara umat manusia terus bertambah dan semuanya membutuhkan kayu. Sementara suplai kayu semakin terbatas. Akibatnya, kayu ini semakin mahal. Dan luar biasanya, potensi kayu terbaik di dunia ini adalah Indonesia. Indonesia adalah pensuplai kayu terbaik dan terbesar di dunia. Karena negara kita negara tropis yang dilewati garis khatulistiwa, yang letaknya sangat strategis di antara dua benua, dua samudra. Sehingga secara sumber daya alam, kita memiliki hutan tropis yang sangat luas. Dan untuk perdagangan, untuk memperdagangkan kayu ke seluruh dunia, kita memiliki letak yang sangat strategis. Apalagi kalau untuk mengangkat ke negara-negara yang penduduknya sangat besar dan potensi kebutuhan kayunya sangat tinggi, Indonesia mampu memberikan suplai terbesar dibandingkan Brasil di Amerika Selatan dan Kongo di Afrika Tengah. Jadi, kalau kita ingin mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, maka kita harus fokus ke sebuah produk di mana negara lain tidak bisa, hanya kita yang bisa. Jawabannya adalah kayu. Dengan menanam kayu, berarti otomatis juga kita melakukan penghijauan. Penghijauan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi bumi kita. Selain sebagai penyerap karbon, juga menghasilkan oksigen, mencegah bencana seperti banjir dan erosi, memberdayakan masyarakat, dan ketika dipanen menghasilkan produk yang luar biasa, yang nilainya terus naik. Bahkan Indonesia
bisa menjadi penghasil kayu terbesar dan terbaik di dunia, di mana ketika diekspor akan memperkuat mata uang kita dan menambah cadangan devisa negara kita. Jabon adalah salah satu jenis kayu asli yang tumbuh di Indonesia. Jabon ini memiliki karakteristik yang unik. Pertama, kayu ini memiliki kecepatan tumbuh tercepat di dunia. Yang kedua, kayu ini bandel, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, bisa tumbuh di berbagai lokasi. Yang ketiga, pohon ini bisa dipanen 5-6 tahun setelah ditanam. Yang keempat, pohon ini berdaun lebar sehingga mampu maksimal menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Pohon jabon ini tidak mau dicuri oleh pencuri kayu karena ini bahan baku industri. Kalau pencuri kayu mau mencuri kayu, tidak bisa digunakan langsung sendiri atau tidak bisa dijual langsung tanpa dokumen, maka pasti pencuri kayu tidak mau mencurinya. Kalau ada orang mau mencuri jabon, maka harus membawa ke pabrik. Kemudian pasti pabrik meminta dokumen. Jabon ini luar biasa, terbaharukan. Habis ditebang, tumbuh lagi. Habis ditebang, tumbuh lagi, dan berulang-ulang. Yang paling luar biasa dari jabon ini adalah nilai ekonomi, karena memiliki serat yang sangat halus dan multifungsi. Ketika jabon mau dimanfaatkan, mulai dari potongan kecil sampai potongan besar, sangat berguna. Potongan kecil bisa jadi korek misalnya, kemudian bisa jadi triplek, bisa jadi kertas, bisa jadi mebel, bisa jadi interior rumah, bahkan bisa dicetak menjadi kayu keras. Bahkan dengan teknologi kita yang kita miliki saat ini, kita bisa melipat gandakan nilai kayu. Dengan kita membuat produk-produk souvenir, kita bisa membuat kayu engineering, kita memiliki mesin CNC untuk membuat kayu ini memiliki bentuk, memiliki nilai tambah yang luar biasa. Yang paling luar biasa, kayu jabon ini bisa menjadi sebuah bisnis dan wadah alokasi aset yang sangat baik. Bisa ditanam massal di satu lokasi, pertumbuhannya sangat cepat, bisa dikontrol dengan teknologi budidaya yang bisa diukur. Kemudian panennya lebih cepat. Dengan demikian, secara ekonomi, di antara sekian banyak tanaman kayu, jabon adalah terbaik di antara tanaman kayu yang lain. Saya saat ini sedang menekuni sebuah bisnis yang mana pada saat saya menekuni bisnis ini saya dimentori oleh seorang pengusaha yang bernama Bapak Haji Wira Pradana, di mana beliau banyak memberikan arahan-arahan kepada diri saya untuk bagaimana menekuni sebuah bisnis yang tidak hanya bicara uang, tapi juga bisnis yang bagaimana beliau menyampaikan
di mana bisnis yang benar, bisnis yang baik, bisnis yang menyelamatkan semua pihak itu adalah bisnis yang ciri-cirinya memiliki 3P. 3P itu apa? Ya, 3P ini adalah bisnis yang berkaitan dengan masalah people, yaitu berkaitan dengan banyak orang, yang bisa juga mensejahterakan banyak orang, menolong banyak orang. Kemudian juga bisnis yang berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan planet, menyelamatkan buminya. Karena kan kita ini sebagai manusia ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi khalifahnya. P yang ketiga adalah menguntungkan, profit gitu. Nah, saya belajar banyak dari beliau, saya ikuti saran-sarannya. Ada 3 hal yang sering beliau sampaikan ke saya bahwa hari ini Anda belajar kepada saya, ya, kemudian dari apa yang Anda pelajari, Anda praktekkan, lalu Anda ajarkan kepada banyak orang, maka Anda akan dapat keuntungan yang besar. Dan betul, begitu saya ikuti apa yang menjadi advice dari beliau, apa yang terjadi, saya baru secara serius menekuni usaha yang dimentori oleh beliau ini secara serius baru sekitar pertengahan bulan Mei 2015. Tapi begitu saya jalankan, ya, di tahun yang sama tersebut, ya, paling tidak udah 1 miliar lebih yang saya sudah terima dari bisnis yang bagaimana menggerakkan manusia, menyelamatkan bumi, dan akhirnya saya meraih keuntungan. Nah, saya pikir konsep ini kalau disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini akan menolong semua masyarakat Indonesia. Ini akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, jika Anda ingin tahu tentang konsep ini, saya mengundang Anda untuk bisa hadir di seminar kami. Kami punya seminar yang akan mengajarkan bagaimana caranya meraih kehidupan terbaik, mulia, sejahtera dengan Anda hadir di seminar-seminar kami. Kami punya seminar Green Property System. Kami mengajak Anda untuk melakukan alokasi aset, di mana dengan alokasi aset tersebut, ya, Anda akan tahu bagaimana Anda punya penghasilan yang eksponensial, income-nya luar biasa. Saya tunggu Anda di seminar-seminar yang kami selenggarakan. Ada sebuah fenomena yang akan merubah nasib negara kita, bahkan bumi kita. Sebuah bisnis yang sangat menguntungkan sekaligus bisa menyelamatkan bumi kita yang sedang kritis. Seperti kita ketahui, saat ini banyak sekali bencana yang terjadi di bumi kita karena global warming.
Semua itu dipicu karena ulah manusia sendiri. Dari bisnis yang dilakukan, industri yang dilakukan, aktivitas sehari-hari yang dilakukan, semuanya membuat bumi kita semakin terpuruk karena pemanasan global. Kini telah hadir sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, tetapi sekaligus bisa menjadi solusi untuk memperbaiki bumi kita. Bisnis yang dimaksud adalah bisnis dalam bidang perkayuan. Seperti kita ketahui, kayu adalah lambang dari kemewahan. Seperti mobil yang lebih mahal akan jauh lebih banyak interior kayunya dibandingkan versi yang lebih murah. Hotel lebih banyak ornamen kayunya akan menjadi hotel yang lebih elegan. Bintang 5 biasanya diukur dengan jumlah interior kayu yang ada di dalam hotel tersebut. Sudah lama kayu menjadi simbol strata kemewahan dari sebuah produk. Perlu kita ketahui, jika kita menanam pohon dan ketika pohon itu besar, kita memiliki kayunya, itu merupakan keuntungan yang luar biasa. Karena harga kayu terus meningkat dari tahun ke tahun sepanjang sejarah, dan biaya menanam pohon jauh lebih murah dibandingkan ketika kita menjual kayunya. Sehingga bisnis menanam pohon ternyata merupakan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Produk kayu memiliki harga yang mahal dan kenaikan harga yang kontinu dikarenakan pertama, negara atau sisi bumi yang bisa menanam kayu itu terbatas. Hanya negara-negara tropis saja yang bisa menanam kayu dengan baik, karena kayu atau pohon membutuhkan pencahayaan sinar matahari dan hujan yang cukup. Anda bisa bayangkan, negara yang bisa menanam hanya sedikit, sedangkan yang membutuhkan produk kayu hampir di seluruh dunia. Penyebab berikutnya, kenapa kayu ini begitu mewah dan mahal? Karena butuh waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan kayu yang cukup untuk diproduksi. Seperti contoh kayu jati, kalau kita ingin memproduksinya, kita harus menanamnya dalam jangka waktu 20-30 tahun. Sedangkan kebutuhan kayu terus bergulir. Disitulah mengapa kayu menjadi barang yang langka dan akhirnya menjadi simbol kemewahan. Penyebab selanjutnya adalah semakin dilindunginya hutan di dunia ini. Pemanasan global telah menyebabkan banyak sekali bencana di seluruh penjuru bumi. Akhirnya seluruh pemerintah memerintahkan untuk melindungi hutannya masing-masing. Dengan semakin dilindunginya hutan, maka ketersediaan kayu akan semakin sulit. Dan itulah yang menyebabkan harga kayu semakin tinggi dan semakin langka, karena ketersediaan pohon untuk industri kayu semakin terbatas. Ini menjadi sebuah peluang untuk kita. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kayu tersebut, tetapi bukan dari menebang hutan, melainkan dari menanam pohon. Menanam pohon biayanya tidak terlalu mahal, tetapi ketika pohon itu tumbuh dan bisa menghasilkan kayu, harganya bisa sangat mahal. Perbedaan keuntungan yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan investasi yang mungkin sekarang ada. Menanam pohon hutan itu berbeda sekali dengan kita bertani. Kalau kita bertani, itu memerlukan perawatan yang sangat intensif dan memerlukan pengairan yang baik, pemupukan yang berkesinambungan, dan itu semua dilakukan dengan keahlian yang tinggi.
Berbeda dengan menanam pohon untuk mendapatkan kayunya. Karena kita tahu bersama, hutan tidak ada yang merawat pun bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Menanam pohon kehutanan itu tidak terlalu beresiko dan tidak terlalu sulit seperti halnya pertanian. Pohon yang kita tanam adalah pohon yang memang punya kekuatan tumbuh dan kekuatan bertahan cukup tinggi. Karena itu kita memilih tanaman pionir, di mana tanaman pionir ini adalah tanaman yang memang pertama kali tumbuh untuk bisa memperluas hutan. Ketika kita memilih tanaman pionir seperti ini, maka resiko kematian dari pohon ini semakin kecil. Salah satu tanaman pionir yang bisa kita pilih adalah pohon jabon. Pohon jabon ini adalah salah satu jenis tanaman kehutanan yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang baik dan juga ketahanan terhadap lingkungan yang tinggi, dan biasanya pohon ini adalah pohon yang mengawali pertumbuhan hutan atau bisa juga disebut tanaman pionir. Salah satu contoh tanaman pionir adalah pohon jabon. Pohon ini memiliki banyak sekali keunggulan. Yang pertama adalah pertumbuhannya cepat. Dalam waktu 5-6 tahun kita sudah bisa mendapatkan hasilnya karena sudah mendapatkan ukuran yang layak untuk diproduksi. Tahan terhadap hama dan penyakit, mudah perawatannya, memiliki bentuk pohon yang lurus sehingga mudah untuk diproduksi. Fungsinya banyak sekali, bisa dimanfaatkan untuk hampir semua kebutuhan yang menggunakan produk kayu. Bisnis menanam pohon ternyata secara perhitungan sangat menguntungkan. Tingginya harga kayu membuat pemilik pohon mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan jika dibandingkan dengan biaya menanam pohonnya, hasil yang didapatkan pemilik pohon bisa mencapai 3 kali lipat. Dan kalau kita menanam pohon saat ini 5-6 tahun lagi, maka kita bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari nilai yang kita tanamkan. Jika dalam 5 tahun tersebut kita tanamkan lagi hasilnya menjadi pohon yang lebih banyak, karena menanam pohon lebih banyak tentunya biayanya lebih murah. Di tahun ke-10 Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat keuntungan dari biaya Anda menanam di awal. Setelah tahun ke-10 hasilnya Anda tanamkan pohon lagi, tentunya akan menambah pohon yang lebih banyak karena biaya menanam lebih banyak pohon, biayanya juga lebih murah. Maka di tahun ke-15 Anda bisa mendapatkan kurang lebih 50 kali lipat dari biaya yang Anda keluarkan di awal. Sehingga jika Anda meluangkan uang Anda, misalkan contohnya 10 juta, Anda luangkan untuk menanam pohon, maka dalam 15 tahun ke depan potensinya Anda bisa mendapatkan 10 juta kali 50. Itu bisa menjadi aset Anda. Ilustrasi ini saya gambarkan berdasarkan harga kayu saat ini. Tentunya kalau kita melihat sejarah harga kayu dunia, di mana di situ tertera bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan harga kayu yang signifikan. Dikarenakan jumlah hutan yang terbatas, jumlah tempat tanam yang efektif untuk menanam kayu juga terbatas di dunia ini, dan ditambah lagi pemanasan global yang membuat seluruh pemerintah mengamankan hutannya. Sehingga ilustrasi tersebut bisa saja bertambah besar, karena mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi harga kayu semakin mahal tentunya.
Sekarang oke, kita mungkin tertarik tentang bisnis menanam pohon ini. Tapi pertanyaannya, siapa nanti yang mengurus pencarian lahannya? Siapa yang mengurus menanam pohonnya? Siapa yang membeli bibitnya? Siapa yang akan merawatnya? Dan siapa yang akan menjaganya? Tentunya itu adalah pertanyaan yang pasti ada di benak kita bersama. Beruntunglah saat ini ada perusahaan yang bernama PT Global Agrobusiness dengan brandnya yaitu Aegis, International Green Business System. Dengan adanya Aegis, membuat siapa saja bisa melakukan bisnis menanam pohon dengan legal, aman, dan potensi keuntungannya bisa optimal. Mengapa kita memilih Aegis? Ada 8 pertimbangan kenapa kita memilih Aegis sebagai penyedia pohon kita. Alasan yang pertama adalah legalitasnya aman dan lengkap. Aegis telah memiliki legalitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Dari BKPM dan OJK pun telah merilis bahwa Aegis adalah lembaga yang resmi. Bukan di bawah naungan OJK, tetapi di bawah naungan BKPM. Alasan selanjutnya adalah karena pohon yang ditanam Aegis adalah pohon jabon, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa pohon jabon memiliki banyak keunggulan dan minim resiko. Alasan selanjutnya, Aegis telah memiliki sertifikasi ISO untuk perawatan pohon jabon. ISO ini adalah standar internasional yang menyebutkan kualitas, sehingga secara standar internasional kualitas dari perawatan pohon jabon Aegis telah teruji. Selain sertifikat ISO, tenaga ahli Aegis merupakan tenaga ahli terbaik di Indonesia di bidang kehutanan. Salah satu tim kami adalah Profesor Dr. Abdullah Syam. Beliau adalah mantan Dewan Riset Kementerian Kehutanan, di mana beliau telah menjabat di Kementerian Kehutanan dan saat ini sudah pensiun dan fokus menjadi salah seorang komisaris di PT Global Agrobusiness. Alasan selanjutnya adalah Aegis melakukan pencatatan, perekapan semua pohon-pohon yang dikelola oleh Aegis dengan sangat detail menggunakan teknologi GPS dan semuanya terdata sangat detail sehingga memudahkan Aegis dalam mengelola pohon-pohonnya. Dan Anda sebagai pemilik pohon juga bisa semakin nyaman karena pohon Anda terdata dengan sangat lengkap dan Anda bisa mengetahui di mana posisi pohon Anda dengan sangat detail. Alasan selanjutnya adalah Aegis memiliki industri dan juga bisnis untuk bagaimana memasarkan kayu-kayu yang telah ditanam menjadi produk yang lebih punya nilai tinggi. Salah satu contohnya, Aegis memiliki teknologi bagaimana merubah kayu jabon yang merupakan kayu kelas 3 berubah menjadi kayu kelas 1 yang memiliki harga lebih tinggi lagi. Dan Aegis memiliki banyak produk-produk untuk bagaimana produk jabon ini bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi. Alasan selanjutnya adalah pohon yang ditanam Aegis ada di Indonesia, di mana cuaca sangat mendukung untuk pertumbuhan pohon jabon. Kita ketahui bersama, di Indonesia matahari bersinar sepanjang tahun dan juga hujan selalu ada di setiap tahunnya.
Ini sangat berbeda ketika kita berada di negara yang 4 musim. Di saat musim-musim yang dingin atau salju, pohon tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi di Indonesia rata-rata cuacanya mendukung untuk menumbuhkan pohon hutan. Kemudian alasan selanjutnya adalah ini program yang multi manfaat, sehingga seluruh pemerintah, masyarakat desa semua mendukung program ini. Karena ini adalah program yang memang seharusnya pemerintah yang menjalankan. Dengan program ini, lahan yang non-produktif bisa menjadi produktif. Karena Jabon tidak memerlukan lahan yang strategis atau yang sangat subur seperti yang ditanami padi. Lahan-lahan non-produktif pun bisa ditanami Jabon. Bisa memberikan ekonomi yang baik kepada masyarakat desa. Karena masyarakat desa mendapatkan upah dari penanaman, dan masyarakat desa sebagai pemilik lahan bisa mendapatkan bagi hasil keuntungan juga nanti setelah panen. Sehingga keuntungan-keuntungan inilah yang menyebabkan program ini didukung oleh semua pihak. Banyak tokoh-tokoh nasional, pemerintah yang telah memberi dukungannya secara terbuka untuk program Aegis, bahkan mereka ikut terlibat dalam bisnis ini. Alasan selanjutnya adalah Aegis memiliki manajemen resiko untuk mengamankan pemilik pohon. Salah satunya adalah dengan menanam pohon cadangan. Pohon cadangan ini akan digunakan Aegis untuk mengganti pemilik pohon yang pohonnya bermasalah. Semua sudah dianggarkan oleh Aegis sehingga membuat program ini menjadi bisa terbackup dengan baik. Manajemen risiko berikutnya adalah Aegis memasarkan pohon yang sudah survive, bukan menanam dari awal. Aegis memberikan program plasma kepada petani. Petani diharapkan menanam pohon Jabon dari sejak bibit. Kita arahkan, kita bina mereka. Ketika pohonnya sudah berusia kurang lebih 1 tahun dan menjadi pohon yang survive, barulah Aegis memetakan pohon-pohon itu menggunakan GPS, didata. Kemudian barulah pohon-pohon yang sudah survive itu, di mana resiko matinya sudah kecil, barulah pohon itu dipasarkan oleh Aegis kepada mereka yang ingin memiliki pohon. Alasan selanjutnya, Aegis melakukan pendataan yang sangat detail terhadap setiap pohon yang ditanam. Bahkan Aegis memiliki aplikasi mobile yang bisa membuat Anda tahu di mana koordinat pohon Anda. Bahkan Anda bisa mencari arah menuju pohon Anda melalui fasilitas Google Maps yang terkonek dengan aplikasi mobile Aegis. Ketika Anda membeli pohon Jabon dari Aegis, maka Aegis akan memberikan fasilitas untuk Anda pencarian lahan, pengurusan legalitas, penanaman,
perawatan, dan Aegis juga akan memfasilitasi ketika nanti Anda akan menjual pohon Anda. Selain keuntungan dari menanam pohon jabon, Aegis juga menawarkan keuntungan dari menjadi komunitas Green Warrior. Ini adalah komunitas bagi mereka yang ingin ikut serta mengkampanyekan menanam pohon. Bisnisnya sangat sederhana, yaitu kita cukup mengkampanyekan gerakan menanam pohon ini. Setiap ada orang yang tertarik untuk menanam pohon, maka Green Warrior akan mendapatkan komisi. Seperti layaknya agen properti. Agen properti ketika dia menjual tanah dan bangunan, maka dia mendapatkan komisi agent. Bedanya, Green Warrior yang ditawarkan adalah tanah dan pohon, bukan bangunan. Setiap terjadi penjualan pohon beserta kaflingnya, maka Green Warrior akan mendapatkan income atau komisi seperti layaknya agen properti. Green Warrior tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan langsung saja. Jika Anda bisa mengembangkan keagenan Green Warrior ini, sehingga banyak orang-orang yang ikut terlibat menjadi Green Warrior seperti Anda, maka Anda juga bisa mendapatkan komisi dari penjualan grup Green Warrior Anda. Dan inilah yang membuat bisnis ini menarik, karena komisinya jauh melebihi dari komisi penjualan seorang agen properti. Berikut ini adalah contoh dari bukti sukses Green Warrior Indonesia yang mereka mendapatkan komisi dan juga berubah hidupnya karena menjalankan bisnis ini. Green Warrior, dulu kami kerja ke luar negeri itu kerja Bapak Ibu ya, di kapal pesiar. Sekarang berkat Green Warrior kami itu jadi turis ya. Sekarang kami ada di sungai di kota Amsterdam. We will fight for the right to live our freedom. Swastiastu, hari ini hari spesial bagi saya datang ke Paris ya, naik Ferrari. You can see ini adalah ulang tahun, hadiah ulang tahun dari Crystal Light, luar biasa. Dan ya. Hai. Saat ini ada di kereta tercepat di dunia. Itu kita dari kota Paris ke Munich, Jerman. Kecepatannya saat ini sampai 314 km per jam. Anda bisa bayangkan. Nah, kami sengaja mencari kereta ini walaupun perjalanan lebih dari 5 jam. Kalau naik pesawat 24 jam lebih sudah biasa. Tapi kereta yang 6 jam itu belum biasa.
Vamos. Ya. Kita keliling kota Barcelona. Go. Via Green Warrior. Go. Via Green Warrior. Oh yeah. Green Warrior akan disupport oleh lembaga support dan pelatihan Green Warrior yang sudah ada saat ini, yaitu Infinity, untuk bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Supportnya dalam bentuk seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, CD, proposal, brosur, digital marketing, internet marketing, tools pemasaran dari bisnis Green Warrior telah lengkap sekali dan sudah banyak membantu Green Warrior untuk dengan mudah berhasil di bisnis ini. Selain bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk bumi, bermanfaat untuk negara, dan juga bermanfaat untuk keluarga. Bisnis ini benar-benar bisa merubah dan memberi manfaat untuk banyak orang. Inilah fenomena yang saya ingin sharingkan kepada Anda, di mana sebuah gerakan dari Green Warrior dengan dibantu oleh Aegis yang membuat bumi kita semakin hijau, membuat masyarakat lebih sejahtera, dan tentunya kesejahteraan kita akan meningkat. Small action, big impact. Itulah yang dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup kita, di mana dengan Green Warrior ini bumi kita semakin baik, masyarakat semakin sejahtera, dan tentunya ini bisnis yang luar biasa. Saya akan men-sharingkan sebuah produk yang merubah hidup kita. Bukan hanya karena produk ini elegan untuk kita pakai. Bukan hanya produk ini adalah simbol kemewahan. Juga bukan hanya produk ini memiliki kualitas yang prima, yang bermanfaat untuk hidup kita. Produk ini bisa merubah hidup kita
karena proses dalam membuatnya benar-benar membuat hidup kita menjadi lebih baik. Proses pembuatan produk ini diawali dari sebuah hamparan tanah yang tandus dan kosong. Setelah itu, hamparan tersebut ditanami oleh bibit pohon yang pengerjaannya melibatkan masyarakat desa. Masyarakat desa mendapatkan upah dari pekerjaan ini. Upah yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, untuk makan, minum, bahkan untuk menyekolahkan anaknya. Pohon yang telah ditanam dirawat selama kurang lebih 5-6 tahun. Selama itu, pohon ini dalam setiap tahunnya telah berjasa menyerap karbon dioksida kurang lebih 135 kg setiap tahunnya, menghasilkan oksigen selama setahun bisa mencukupi kebutuhan oksigen 2-3 manusia. Dan pohon ini bisa menjadi penangkal dari tanah longsor maupun banjir. Setelah 5-6 tahun, pohon ini siap untuk dipanen. Ketika pohon ini dipanen, banyak pihak yang bersukaria. Pemilik pohon diuntungkan, masyarakat desa diuntungkan dan semakin sejahtera. Dan tentunya pemerintah juga mendapat keuntungan. Setelah panen, pohon ini masuk ke dalam proses produksi, di mana produksi ini menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga kayu yang sudah diproses selama 5-6 tahun tersebut mendapatkan nilai ekonomi yang layak. Itulah perjalanan proses dari produk yang merubah hidup kita. Bukan hanya produk yang bagus, melainkan bisa bermanfaat untuk bumi kita, untuk masyarakat kecil, dan tentunya untuk kesejahteraan kita bersama. Itulah kenapa produk ini merubah hidup kita. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sangat sayang sama bangsa kita. Awal Orde Baru kita dikasih hutan yang sangat luas, sangat indah, sangat hijau, mengalahkan Brazil. Tetapi karena kita tidak punya sustainability strategy supaya bisa terus nanam dan berproduksi, tidak punya downstream industry strategi supaya nilai tambahnya makin besar. Karena pada waktu itu kita terlalu mendengarkan nasihat Bank Dunia bahwa Indonesia sebaiknya fokus di dalam memotong kayu gelondongan ekspor karena kompetitif. Jangan masuk ke industri downstream, industri kayu, processing dan sebagainya. Kita terlalu mendengarkan nasihat dari Bank Dunia, kita nggak dapat nilai tambah dari industri kayu tersebut, yang dapat Taiwan, yang dapat Jepang, yang dapat Cina dan sebagainya. Kesempatan emas yang diberikan Tuhan itu berubah menjadi missing opportunity yang besar. Surat
kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, ketika orang lain sedang panik karena bencana, kami sibuk mencegah bencana dengan kampanye menanam pohon. Ketika orang lain berbisnis menjual produk, kami sibuk dengan mengedukasi masyarakat untuk alokasi aset, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ketika kebanyakan bisnis orang lain menyedot uang dari desa dan dibawa ke kota, program kami mengalirkan uang dari kota masuk ke desa. Ketika bisnis orang lain berdampak buruk bagi lingkungan, program kami bermanfaat bagi lingkungan. Ketika orang lain mengimpor produk yang otomatis melemahkan mata uang kita, kami mengekspor produk kebanggaan Indonesia yang menguatkan mata uang kita. Ketika orang lain mengeruk kekayaan dan membabat hutan, kami menanam pohon, menciptakan hutan. Ketika orang lain sibuk jadi relawan mengatasi bencana, kami sibuk menjadi pahlawan mencegah bencana. Bapak Presiden, kami ingin dunia tahu apa yang kami lakukan, bukan apa yang kami jual. Kami menebar kemuliaan untuk meraih kesejahteraan. Bapak Presiden, kami mengajak bergandengan tangan meraih kehidupan terbaik, mulia, sejahtera, karena kami adalah Green Warrior. Saya Lili Rosadi, Koordinator Tim Lapangan PT GAB. Kami terdiri dari 4 tim. Tiap-tiap tim menangani pertama pengadaan pohon atau take over, kedua perawatan pohon, ketiga penebangan pohon, keempat penanaman plasma. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di lapangan, kami dibantu para koordinator lapangan setempat. Kami pun rutin melakukan diskusi dan koordinasi sesama tim. Minimal seminggu sekali kami melakukan laporan dan diskusi di kantor pusat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meeting rutin mingguan. Yang akan dilaporkan adalah pelaksanaan pekerjaan progres yang ada di lapangan untuk wilayah masing-masing. Mungkin bisa diawali oleh tim Pak Teguh sebagai penyedia pohon, stok opnamnya sudah sampai sejauh mana? Baik, terima kasih Pak Dadan. Yang pertama, tim saya sudah melakukan opnam di wilayah Kebandungan. Kemarin sudah di opnam sekitar 25.000 pohon. Sekarang saya lagi mengurus administrasinya untuk masalah legalitasnya. Saya ada potensi di wilayah Sagaranten sekitar 150.000 pohon. Dan untuk di wilayah Cimas sekitar 150.000 pohon juga. Baik, selanjutnya adalah bagian perawatan. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dadan. Saya akan melaporkan laporan tim perawatan dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Di mana dari tanggal 5 sampai tanggal 7 kita berada di Ciberem Kabandungan memeriksa 1 sampai 12 klaster untuk dilakukan mapping, survei dan grading. Terima kasih Pak waktunya. Oke, terima kasih. Berikutnya divisi panen, Pak Inan bagaimana tolong reportnya? Terima kasih Pak. Untuk divisi panen, kemarin kita udah panen di Dede Batu Bentang itu 6 pohon, Dede Cibiuk 14 pohon, Cecep Sidoarjo 3 pohon, Cecep Joni itu 22 pohon Pak, totalnya 45 pohon. Dengan lingkar di atas 70 up. Mungkin nanti setelah ini kita berangkat lagi ke sana untuk pengecekan hasil dari itu Pak. Sekian Pak. Selanjutnya tim plasma dalam hal ini Pak Denny gimana? Apa yang sudah dilakukan di minggu kemarin? Baik Pak Dadan, kita sedang mempersiapkan kebutuhan di tahun 2017. Target kita adalah 500.000 pohon. Sementara ini kita sudah lakukan penanaman di wilayah Garut, kemudian Cianjur dan juga Sukabumi. Semoga target ini bisa tercapai dan bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, untuk yang terakhir, untuk Pak Lili, apa yang tim akan lakukan untuk di minggu ini Pak? Baik Pak Dadan, mungkin untuk minggu depan saya sebagai koordinator akan memaksimalkan tim saya untuk menjalankan tugas dan visinya di lapangan. Untuk sekarang lebih fokus di tim Pak Denny yang penanaman plasma. Oke. Baiklah, terima kasih atas semua laporannya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana anggota tim yang lain, kami bekerja dari pagi sampai sore di lapangan. Bahkan kami sering tiba malam sampai di rumah. Waktu untuk keluarga biasa saya habiskan di hari Minggu. Saya dan teman-teman bangga menjadi bagian dari PT GAB ini untuk meraih kesuksesan. Apalagi tugas kami adalah salah satu inti dari PT GAB tersebut. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan apa yang PT GAB lakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.